Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan pasar modal dan pasar uang. Saya Hamzah, akuntansi C dari Universitas Sulawesi Barat. Yang ingin pertama saya jelaskan adalah apa itu definisi dari pasar modal. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek di perusahaan publik yang memang bersangkutan dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang memang berkaitan dengan yang namanya efek ini. Terus siapa saja sebenarnya di dalam pelaku di dalam pasar modal ini? Yang pertama ada emiten. Emiten merupakan perusahaan yang melakukan emisi, baik yang berupa saham ataupun obligasi. Nah, emisi ini adalah melakukan penjualan saham ataupun obligasi. Terus yang kedua, investor. Nah, yang kita tahu adalah investor merupakan pemodal yang ingin membeli atau memberikan dananya ke dalam perusahaan kita yang memang perusahaan ini akan melakukan yang namanya emisi. Yang ketiga ada penjamin emisi atau underwriter. Lembaga yang menjamin terjualnya saham atau obligasi sampai batas waktu tertentu dan dapat memperoleh dana yang diinginkan oleh pihak emiten. Dan yang keempat, agen penjualan. Pihak yang menjual efek dari perusahaan yang akan go public tanpa kontrak dengan emiten yang memang bersangkutan langsung. Jadi agen penjualannya adalah pihak ketiga yang memang menjual efek kepada pihak emiten. Yang kelima ada pialang atau broker. Ini adalah perantara antara si penjual dan si pembeli dalam melakukan penjualan atau pembelian efek. Instrumen keuangan produk yang diperdagangkan di pasar modal Indonesia, yaitu yang pertama ada saham, ada surat utang obligasi, yang ketiga ada reksadana, yang keempat ada exchange trade fund, dan yang kelima ada derivatif. Keuntungan investasi di pasar modal ada 5, yaitu yang pertama ada pencairan yang mudah. Jadi di dalam melakukan pencairan atas investasi yang telah kita lakukan itu sangat mudah, tidak akan mengalami kesulitan. Dan yang kedua ada kita bisa melakukan investasi dengan dana yang kecil, tidak harus dana yang memang sangat banyak. Inilah keuntungan dari investasi di pasar modal. Tingkat keuntungan yang cukup besar ini bisa kita dapatkan semua juga tergantung seberapa banyak uang yang kita gunakan untuk berinvestasi di pasar modal. Semakin banyak uang yang kita gunakan di berinvestasi di pasar modal, semakin banyak keuntungan yang akan kita dapatkan. Nilai investasi bisa terus berkembang. Jadi kita sebagai pihak investor bisa terus menambah investasi kita. Jadi itu akan semakin menambah keuntungan yang kita akan dapatkan. Yang kelima, kita bisa gunakan untuk sebagai jaminan. Dan di sini saya akan menjelaskan lagi tentang pasar uang, karena judul video kali ini atau video ini dibuat untuk mengetahui
Apa perbedaan dari pasar modal dan pasar uang? Pengertian pasar uang adalah suatu tempat pertemuan yang abstrak, di mana para pemilik dana jangka pendek dapat menawarkan kepada calon pemakai yang membutuhkannya, baik secara langsung maupun melalui perantara. Dari pengertian ini bisa kita jelaskan bahwa bisa kita pahami kalau perbedaan yang sangat mencolok antara pasar modal dan pasar uang adalah jangka waktunya, karena pasar uang hanya terbatas dalam jangka waktu tertentu, atau bisa dibilang hanya jangka pendek saja, tidak ada program atau waktu yang memang jangka panjang. Siapa saja pelaku utama dalam pasar uang? Yang pertama ada lembaga-lembaga keuangan, misal bank, dana pensiun, perusahaan asuransi. Yang kedua ada perusahaan-perusahaan besar, tapi perusahaan yang memang sudah go public. Dan yang ketiga ada lembaga pemerintah, seperti Bank Indonesia yang sudah menerbitkan sertifikat Bank Indonesia. Dan individu di sini adalah rumah tangga atau orang yang membeli sertifikat yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Apa sih tujuan pasar uang? Ada dua tujuan, yaitu yang pertama pihak yang membutuhkan dana, yang kedua pihak yang menanamkan dana. Pihak yang membutuhkan dana yaitu adalah pihak yang ingin memenuhi kebutuhan jangka pendeknya, itu yang pertama. Yang kedua untuk memenuhi kebutuhan likuidasinya. Yang ketiga untuk memenuhi modal kerja. Jikalau dana atau modal dari seseorang ini sedikit, maka inilah gunanya pasar uang, untuk menambah modal kerja. Pihak yang menanamkan modal atau menanamkan dana yaitu untuk memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga yang memang sudah ditentukan. Yang kedua, membantu pihak-pihak yang memang mengalami kesulitan dalam hal keuangan. Apa saja sih fungsi dari pasar uang itu? Yang pertama, mempermudah masyarakat memperoleh dana jangka pendek untuk membiayai segala modal kerja atau keperluan jangka pendek lainnya. Yang kedua, memberikan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam membangun dan membeli sertifikat Bank Indonesia atau surat berharga pasar uang. Yang ketiga, menunjang program pemerataan pendapatan bagi masyarakat Indonesia. Yang keempat, sebagai perantara dalam perdagangan surat-surat berharga jangka pendek. Dan yang kelima, sebagai penghimpun dana atas berupa surat-surat berharga jangka pendek. Yang keenam, sebagai sumber pembiayaan bagi perusahaan untuk melakukan investasi. Yang ketujuh, sebagai perantara bagi investor luar negeri dalam menyalurkan kredit jangka pendek kepada perusahaan Indonesia. Apa saja instrumen pasar modal? Yang pertama, surat berharga pasar uang. Yang kedua, sertifikat Bank Indonesia. Yang ketiga, deposito. Yang keempat, ada promissory notes. Yang kelima, ada treasury notes. Dan yang keenam, ada banker acceptance. Dan yang ketujuh, commercial paper. Dan yang kedelapan, call money. Ya, demikianlah video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Saya harap dengan adanya video ini kita bisa tahu bahwa apa sih perbedaan antara pasar uang dan